biasanya mikirnya mahal, meskipun tidak semahal mobil listrik. Tapi dia bisa menjual di harga 389 juta rupiah, dan itu masih CBU Thailand, belum dirakit di Indonesia. Jadi memang akan selidiki dulu apakah kira-kira feasible untuk dirakit di Indonesia, baru nanti ada kemungkinan dirakit, baru dirakit di Indonesia. Tapi sekarang CBU Thailand dulu. Perbedaannya memang lumayan hebat ya kalau kita lihat di sini. Berbeda banget daripada si MG ZS. Ini kita bisa lihat grillnya menggunakan model diamond seperti ini keren banget sih sebetulnya. Kalau kita lihat lampu juga tentu saja sudah LED gitu ya, dan di dalam sini masih ada mesin, karena iya memang ini adalah mobil hybrid, mesin dan motor listrik. Mesinnya sendiri 1500 cc dengan tenaga 109 PS dan torsi 142 Nm. Cuma karena dia ada motor listriknya ini punya tenaga 95 PS dan torsi 200 Nm. Kombinasi daripada dua mesin itulah yang akan memberikan pengalaman berkendara yang powerful untuk si MG VS ini, tapi juga irit karena dibantu dengan motor listrik. Kalau kita lihat di sini, ini bagian sampingnya, memang ada aura tampakan seperti si MG ZS ya. Kalau kita lihat sih garisan seperti ini gitu ya. Cuma karena dia adalah MG VS, ini namanya aja dibedain loh. Beda kayak si ZS listrik. Jadi kayak dikasih aksen-aksen blackout di sininya gitu, biar kelihatan kayak mobil yang berbeda. Meskipun itu sebetulnya ini adalah versi hybrid daripada ZS. Nah, velgnya juga beda nih. Kalau kita lihat nih, lebih sporty, lebih kelihatan kayak mobil yang terelektrifikasi gitu. Meskipun bukan mobil listrik, dan memang agak disayangkan dia belum punya EV mode. Tapi ya dengan adanya hybrid aja itu udah sangat membantu gitu untuk elektrifikasinya gitu. Kalau kita lihat di bagasinya, memang desainnya masih mirip dengan si MG ZS ya. Tapi kalau kita lihat, nah ini logonya MG VS HEV, Hybrid Electric Vehicle. Kita langsung buka aja bagasinya. Tentu bukan bagasinya eksklusif sekali seperti mobil Eropa, karena memang ini adalah merek Inggris. Kita langsung lihat bagasinya ya, memang dia agak naik sedikit bagasinya, agak sedikit terkoreksi karena baterai hybridnya itu diletakkan di dalam sini. Ini dia baterai hybridnya. Ini kabelnya dan baterainya itu langsung di sini. Makanya ada peringatan tertulis di situ, hati-hati jangan sampai menumpahkan liquid atau cairan apapun karena akan berisiko untuk baterai hybrid ini. Nah, karena dia nggak ada ban serep, jadinya dia menggunakan pompa seperti ini. Ini ada tire repair kitnya komplit. Jadi kalau misalnya ban Anda bolong di jalan, ini peralatannya sudah komplit untuk memperbaiki. Gimana kalau kita lihat interiornya si MG VS? Nah, kita lihat dulu bentar. Tentu saja dia udah keyless nih ya. Dia pakai tombol di sini. Tentu kalau misal menggunakan kunci tinggal kita kantongin aja. Kita langsung masuk ke dalam. Dan kita akan langsung lihat interiornya. Interiornya kombinasi warna hitam dan ivory, atau lebih ke putih sih sebetulnya daripada ivory. Materialnya juga cukup bagus ya. Ini kulit sintetis yang enak dipegang, jahitan asli dan plastik keras yang cukup padat, solid gitu loh, nggak meleot. Nah, dia juga sudah menggunakan jok elektrik, jadi pengaturannya udah elektrik tentu saja. Langsung masuk ke dalam interior MG VS, dan dengan pengaturan joknya yang sudah elektrik, kita atur juga setirnya yang masih manual, dan agak disayangkan dia belum bisa teleskopik, tapi nggak apa-apa karena posisi mengemudinya masih cukup memadai buat saya yang tingginya 181 cm. Nah, ruang kepalanya juga masih tersedia, walaupun mobil ini punya panoramic sunroof yang lebar sampai ke belakang ini ya. Ini gede banget ini, tapi tidak mengurangi keleluasaan kepala gitu. Kemudian setirnya memang masih sama dengan yang ada di MG ZS. Dia setir kulit dengan jahitan asli. Tapi kalau kita lihat dashboardnya, ini berubah banget. Apalagi layarnya ini. Sekarang layarnya jadi besar. Tentu saja dia sudah punya Android Auto, Apple CarPlay, dan juga sistem infotainmentnya terintegrasi. Fitur-fiturnya juga semuanya, speedometer, infotainment system, meter cluster, semuanya sudah full TFT. Ini top banget sih sebetulnya. Tentu saja untuk tempat penyimpanan, walaupun ini agak kecil tapi masih memadai lah untuk penyimpanan barang-barang yang mungil-mungil. Cup
holder sudah ada, dan juga dia sudah bisa wireless charging di sini. Ini ada tempatnya dan cukup lebar, jadi HP-HP yang gede gitu bisa dicas di sini. Dan juga tuas transmisinya, electric parking brake, fitur-fiturnya seperti auto hold, kamera 360, hill descent control, stability control, dan juga KERS. Apa itu KERS? KERS ini adalah sebuah fitur mode berkendara Kinetic Energy Regenerative System. Ini adalah fitur yang biasanya ada di mobil listrik, bukan di mobil hybrid, tapi di mobil ini ada. Jadi akan memanfaatkan energi-energi kinetik yang terbuang untuk menjadi tenaga tambahan gitu. Dan itu hanya ada di mobil ini. Ini adalah salah satu hal yang unik. Saya nggak sabar sih untuk segera mencoba mobil ini sebetulnya. Apalagi si MG VS ini tidak kompromi dengan fitur keselamatan. Dia sudah punya 6 airbag, dia punya fitur stability control tadi. Ini juga sangat membantu sekali. Kita langsung coba aja kabin belakangnya dari si MG VS HEV. Memang ruang kakinya masih agak memadai ya, ruang kepalanya juga ini agak-agak hampir ke rambut saya ya, untuk yang tingginya 100 cm. Karena memang ada panoramik yang sangat besar nih, bahkan panoramika sampai ke sini lagi nih. Ini emang gede banget sih. Dan kalau misalnya atap kacanya ini udah dibuka, itu memang benar-benar menyambungkan antara si interior mobil dengan nuansa alam. Makanya mobil ini memang enak sih kalau kita lihat, apalagi misalnya digunakan jalan-jalan ke kawasan pegunungan, pasti akan seger banget rasanya. Tapi bagaimana kalau di perkotaan? Yang saja kita tutup panoramiknya karena udaranya nggak begitu bagus. Dia punya AC belakang di sini untuk penumpang belakang. Dan tentu saja dia punya colokan USB, jadi Anda bisa ngecas di belakang sini. Dan pocket penyimpanan di sini ada. Ada armrest sayangnya di sini, tapi nggak apa-apa. Itu bagian sini ini bisa digunakan untuk anak kecil misalnya mau duduk di tengah. Joknya juga sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi Anda bisa masang jok bayi antara di sini ataupun di sini. Memang joknya ini kulit sintetis kombinasi warna ivory keputihan dan juga warna hitam yang lebih sporty. Dan mobil ini sendiri dengan harga 389 juta menawarkan kenyamanan bagi penumpang, tapi juga rasa nuansa berkendara yang keren bagi pengemudi. Ini saya nggak sabar sih bisa segera mencoba mobil ini, dan saya rasa kalau dari review-review yang sudah beredar sebelumnya di Thailand ya, katanya pengendaraan mobil ini nih enak, tenaganya juga cukup bagus, tapi karena dia hybrid, konsumsi BBM itu jadi bagus gitu, jadi lebih irit. Nah ini makanya saya nggak sabar, dan ya mungkin nggak lama lagi lah kita bisa segera langsung test drive MG VS Hybrid Electric Vehicle. Harga 389 juta. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi, si MG VS beberapa perbedaan yang cukup signifikan daripada si MG ZS, apalagi si mesinnya, interiornya, apalagi harganya 389 juta untuk Jakarta. Dan garansi baterainya itu 8 tahun, garansi dari MG 5 tahun. Ini memang cukup menarik sih penawarannya. Memang mobil ini tidak akan datang sebelum lebaran sayangnya. Jadi Anda kalau mau beli mobil ini tidak akan datang sebelum lebaran. Anda nggak bisa bawa ini pulang kampung untuk beli. Tapi kalau Anda beli sekarang, mobil ini akan datang ke rumah Anda paling cepat bulan April, dan di bulan Mei itu akan ada pengiriman massalnya langsung CBU dari Thailand. Itu saja, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentar seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.